Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Ketemu lagi nih sama Aceh di channel Audio Cerita. Untuk menjawab rasa penasaran kawan Aceh di episode sebelumnya, gak usah lama-lama lagi. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Aku bersemangat sekali pagi ini. Hari pertama kursus jahitku akan segera dimulai. Mempunyai kegiatan tambahan untuk mengisi waktu adalah keinginanku sejak lama. Dan akhirnya, Mas Wiryo kini mewujudkannya. Aku datang ke tempat kursus dengan diantar oleh suamiku. Saat turun dari motor, segera ku salimi tangannya, lalu ku kecup punggung tangan kanannya. "Semangat ya sayang," ujarnya sembari tersenyum. "Mas juga, semangat ya kerjanya." Mas Wiryo membelai rambutku, lalu ia bergegas meninggalkanku menuju tempat kerjanya. Aku bergegas masuk ke dalam tempat kursus. Ternyata masih sepi, karena mungkin aku yang terlalu pagi. Kulihat jam dinding di sana masih menunjukkan pukul 8:30. Aku duduk di kursi di mana aku dan Bu Kinan mengobrol kemarin. Tempat kursus ini memang masih sepi, namun di atas bangunan ini terdengar suara para karyawan konveksi yang bekerja disertai suara mesin jahit yang saling menyahut. Kulihat ada seseorang yang menuruni tangga. Laki-laki muda berkaus oblong warna putih dan bercelana sependek lutut, berjalan ke arah di mana aku duduk. Ia tampak kaget melihatku. "Mau cari siapa, Mbak?" tanya lelaki berbadan tinggi kurus itu. "Mau kursus, Mas," jawabku. "Oh alah, mbaknya datangnya kepagian. Biasanya yang kursus agak molor datangnya." "Iya, nggak apa-apa, Mas. Saya tunggu di sini aja." "Ya udah, saya panggilkan ibu dulu. Lagi di atas soalnya." Aku mengangguk. Kulihat lelaki itu menaiki tangga lagi. Mungkin ia hendak memanggil Bu Kinan. Tak berselang lama, Bu Kinan turun dan menyapaku, diikuti oleh lelaki tadi. "Oh alah Mbak Jum, maaf, saya tadi lagi di atas. Hari pertama semangat nih. Oh iya, ini tadi anak saya yang saya ceritakan kemarin itu loh." "Oh alah, yang mau daftar jadi angkatan itu ya Bu?" "Iya, namanya Pandu." Sudah kuduga, lelaki tadi adalah anak dari Bu Kinan. Terlihat dari badannya yang tegap meskipun berbadan kurus. Mungkin karena ia masih muda. Kuperhatikan wajahnya. Kurang lebih ia seumuran denganku. Hanya saja aku memang sudah menikah lebih dulu di usia belia. Sekitar 20 menit berlalu, akhirnya kursus jahitku dimulai. Ada sekitar 8 orang yang ikut kursus di hari ini. Sebagian besar adalah ibu-ibu. Dan sengaja aku mengambil tempat duduk paling depan agar aku lebih cepat memahami arahan dari Bu Kinan. Aku sangat menikmati setiap pelajaran yang kudapat dari Bu Kinan. Namun, ada sesuatu yang sedikit membuyarkan fokusku hingga membuatku sedikit tidak nyaman. Ada sepasang mata yang tampak terus memperhatikanku dari tadi. Entah ini hanya perasaanku saja atau bagaimana. Meskipun aku tak berani menatap Raga di balik kaca bening itu, aku sedikit yakin ia terus menatapku. Ia adalah Pandu, sosok yang sedang duduk sembari membuka sebuah buku tebal. Aku memberanikan diri menatapnya sebentar untuk memastikannya. Kuarahkan mataku kepadanya, dan benar saja, mata kami saling bertatapan. Tak lama, ia melemparkan senyumannya padaku. Melihat ia tersenyum kepadaku, aku pura-pura saja melengos. Ya, bisa jadi ia sedang tersenyum kepada orang yang ada di sebelahku. Tapi tetap saja, aku merasa kikuk. Perasaanku mengatakan bahwa sepanjang kursus, dia tak berhenti menatapku. Entah apa yang ada di pikiran Pandu. Mungkinkah ada yang salah denganku? Ataukah bajuku robek? Apakah dandanan wajahku tampak aneh? Rasa ketidaknyamanan terus menghujamku. Aku berkali-kali mencoba mengecek bagian bajuku. Aku pikir tidak ada yang robek kok.
Dan dandananku, aku yakin sekali tidak ada yang salah. Sekarang, aku memang jarang menggunakan dandanan wajah yang berlebihan. Dalam keadaan yang tidak nyaman, aku tetap harus fokus belajar. Toh, aneh atau tidaknya diriku di hadapannya bukan sesuatu hal yang perlu dipikirkan. Lagian, kita juga tidak saling mengenal, cuek saja ah. Akhirnya, waktu 3 jam telah berlalu. Meskipun sebenarnya aku belum tahu sepenuhnya mengenai teknik dasar menjahit. Tapi menurutku, hal baru ini cukup menyenangkan. Ditambah lagi, kelihayan Bu Kinan yang begitu telaten dalam mengajar membuatku semakin penasaran untuk mendalami ilmu menjahit ini. Aku segera mengemasi barang bawaanku, sembari menunggu jemputan mamang ojek kenalan suamiku. Begitu pula dengan peserta kursus yang lain, mereka juga berpamitan dengan Bu Kinan untuk undur diri. "Pulangnya sama siapa, Mbak Jum?" tanya Bu Kinan. Dijemput sama ojek, Bu. Kebetulan mamang ojeknya kenal dekat sama suami saya. Hati-hati ya, Mbak. Maaf loh, saya nggak bisa menunggu. Saya mau langsung ngecek konveksi di atas. Maklum, pesanan kaos lagi banyak. Gak apa-apa, Bu. Lagian, tempat tunggu di sini juga nyaman kok. Ya sudah, mari Mbak. Ku balas dengan anggukan dan senyuman. Saat aku berjalan keluar ruangan, masih ada Pandu yang tetap tak berpindah posisi dari tempat duduknya. "Pandu, tumben dari tadi duduk di sini. Biasanya latihan olahraga," ujar Bu Kinan kepada Pandu yang terlihat asik membaca buku. "Lagi males, Bu. Capek." "Ya udah, pindah dulu nak duduknya. Mbak Jum mau duduk di situ, soalnya mau nunggu jemputan. Atau enggak makan siang sana," perintah Bu Kinan kepada anaknya. "Iya," jawab Pandu singkat. Pandu sepertinya tak menghiraukan perintah ibunya. Ia tetap duduk di situ. Mau tidak mau, aku mengalah dan berjalan keluar ruangan. Aku memutuskan untuk menunggu di depan saja. "Mbak, tunggu!" teriak Pandu tiba-tiba. "Mas manggil saya?" Iya Mbak." Nampak gurat kegugupan di wajahnya. "Ada yang bisa saya bantu, Mas?" Bukan begitu Mbak. Mbak kalau mau nunggu di sini aja. Saya tak pindah ke atas. Silakan." Saat itu juga, suara motor mamang ojek yang hendak menjemputku sudah terlihat di depan mata. "Oh alah, makasih Mas. Kebetulan jemputan saya sudah datang. Saya duluan ya. Mari," jawabku basa-basi. Aku segera bergegas pulang agar segera bisa menyiapkan makan malam untuk Mas Wiryo. Merebahkan tubuh di atas ranjang, rasanya nyaman sekali setelah melakukan kewajiban memasak dan membersihkan rumah. "Assalamualaikum." Mendengar salam itu, aku segera beranjak dari kamar tidur. "Waalaikumsalam," ucapku sembari membuka pintu. "Loh, Mbak Nur?" Jujur, aku kaget dia tiba-tiba datang berkunjung ke rumah. "Iya Mbak, maaf udah ganggu istirahat siangnya." "Oh enggak kok, sini masuk dulu yuk." Akhirnya, saat itu juga kami duduk di satu ruangan dengan suasana yang jauh berbeda dengan suasana sebelumnya. Nur terlihat lebih riang dan ceria. Senyum merkahnya sudah ditunjukkan kepadaku sejak aku membuka pintu. Dari lubuk hati yang terdalam, aku bahagia sekali. Akhirnya pertikaian kami berujung pada kebaikan dan perdamaian. "Tumben Mbak mampir ke sini, sendirian lagi?" tanyaku. "Iya Mbak, tadi kesini naik ojek kok. Lagian rumahku nggak jauh dari sini. Kapan-kapan main ke rumahku dong." "Iya nih, kalau dipikir-pikir kami belum pernah main ke rumah Mbak Nur. Maklum belum sempet, soalnya Mas Wiro sibuk terus sih." "Oh iya, rumah Mbak Nur alamatnya di mana?" "Rumahku di daerah Gunung Bahagia Mbak, sekitar 30 menit dari sini." "Sama kursus jahitnya Bu Kinan sebelah mananya ya?" "Lah, Mbak Jum kenal Bu Kinan?
Nggak jauh mbak dari situ, 200 meter juga sampai kok. Wanto nggak cerita sama Mbak Nur ya? Aku sekarang kursus jahit di sana mbak. Hitung-hitung buat nambah kegiatan. Wah, bagus dong mbak. Tak kupungkiri, rasa prasangka burukku terhadap Nur sebelumnya kini mulai luruh. Sikap dan perkataan dia kepadaku hari ini sangat jauh berbeda. Ia menjadi perhatian dan ramah kepadaku. Ditambah lagi rantang makanan yang dia bawa khusus untukku dan Mas Wiryo. Hal itu membuatku semakin yakin Nur sebenarnya adalah orang yang baik. Wah, makin besar nih. Tumben, udah ada soto, kok masak rendang juga sayang? Ini acara syukuran udah ikut kursus ya? Ledeknya sembari memeluk pinggangku dari belakang. Tadi ada Mbak Nur main kesini mas. Mas Wiryo nampak kaget. Serius? Ngapain Nur kesini? Dek Jum gak apa-apa kan? Ia menatap mataku dalam-dalam dengan mimik yang terlihat sangat khawatir. Enggak lah cintaku. Dia malah kesini bawa rendang segala loh mas. Mbak Nur sudah beda mas. Dia sekarang baik banget. Alhamdulillah, mas ikut seneng. Makan dulu yuk. Oke, tapi abis makan minta jatah yang lain ya. Rayunya sembari mencubit pipiku. Pagi ini aku sudah hadir di tempat kursus kembali. Lagi-lagi ada Pandu yang terlihat jelas sedang duduk di balik sekat kaca bening itu. Kulihat meja kursus yang paling belakang sedang kosong. Aku segera berpindah menuju meja paling belakang itu. Bukan masalah aku gede rasa karena merasa diperhatikan oleh Pandu, tapi ini bentuk antisipasiku agar aku bisa mendapatkan kenyamanan untuk fokus belajar. Apalagi aku seorang wanita yang sudah bersuami. Diperhatikan oleh lawan jenis selain suamiku membuatku merasa risih. Syukurlah keputusanku untuk pindah tempat membuatku benar-benar nyaman, karena wajah Pandu tertutupi oleh peserta kursus di depanku. Dan tak lama, kulihat dia sudah tak duduk di sana lagi. Leganya. Seperti biasa, aku menunggu jemputan untuk bisa pulang ke rumah. Namun, saat semua orang sudah membubarkan diri, Mamang ojek belum juga menampakkan batang hidungnya. Ditambah lagi cuaca siang ini tiba-tiba mendung. Aku menatap langit dan berharap semoga tidak turun hujan. Loh, Mbak Jum belum dijemput? Tanya Bu Kinan. Iya Bu, semoga sebentar lagi Mamang ojeknya segera datang ya Bu. Aduh, kasihannya, mana mau mendung lagi. Sebentar, saya panggil anak saya buat antar Mbak Jum ya. Aduh, gak usah repot-repot Bu, pasti sebentar lagi Mamang ojeknya datang kok. Bu Kinan tidak memperdulikan penolakanku. Ia bergegas memanggil putranya itu. Aku sangat gusar. Di dalam hatiku aku terus berdoa, semoga Mamang ojek segera datang. Kalau sampai aku diantar oleh Pandu, pasti akan terasa aneh sekali selama di perjalanan. Tak berselang lama, seseorang menuruni tangga. Ia sudah menggunakan jaket kulit dan membawa 2 helm. Siapa lagi kalau bukan Pandu? Ayo Mbak, saya antar saja. Kayaknya sebentar lagi hujan. Kasihan kalau Mbak nunggu lama. Ia menyerahkan helm berwarna merah muda kepadaku. Tangannya terlihat bergetar saat mendaratkan helm itu ke tanganku. Oke kawan Aceh, demikianlah akhir cerita untuk episode kali ini. Gimana nih menurut kawan Aceh? Bagian mana yang ceritanya seru untuk kita bahas bersama? Yuk tinggalin keseruannya di kolom komentar ya. Buat yang masih penasaran sama kelanjutan ceritanya, kasih jempolnya dulu dong, biar Aceh makin cepat update-nya lagi. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh semuanya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.